Halo teman-teman ATM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas soal-soal lagi ya, soal-soal tryout untuk uji kompetensi teknologi laboratorium medik di channel ATM Indonesia bagian 144 bakteriologi dan imunologi yang kita bahas di sini sesuai dengan kompetensi D3 D4 sebanyak 20 soal saja. Jadi materinya kita bahas secara spesifik imunologi, serologi, dan bakteriologi. Oke, mari kita simak materinya sebagai berikut. Soal nomor 1. Seorang pasien mengalami keluhan berkemih, terasa panas, dan keluar cairan putih kehijauan dari vaginanya. Dokter memintanya melakukan pemeriksaan sekret vagina ke laboratorium dengan diagnosa menderita penyakit gonorrhoe. Apakah pewarnaan yang paling cocok pada kasus tersebut? Yang A, Ziehl-Neelsen, kemudian yang B, Loeffler, yang C, Neisser, yang D, Burigins, atau yang E, Grams. Jadi di sini yang cocok untuk soal nomor 1 jawabannya adalah pewarnaan gram saja. Karena dengan gram nanti akan ketahuan Neisseria gonorrhoeae yang akan ditemukan bentuk kokus berwarna merah berpasangan seperti biji kopi. Ini penanda bahwa itu adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae penyebab gonorrhoe. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 2. Seorang pasien datang lagi ke sebuah puskesmas ingin melakukan pemeriksaan adanya parasit protozoa dalam tinja. Dan berdasarkan hasil diagnosa awal terindikasi kecacingan. Hasil pemeriksaan spesimen pertama tidak ditemukan adanya parasit. Pertanyaannya, apa tindakan yang harus agar pemeriksaan berhasil? Yang A, mengambil spesimen lebih dari 1 kali dalam kurun waktu yang sama. Yang B, mengambil kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan negatif. Kemudian yang C, mengambil minimal 3 spesimen dengan jarak waktu 2-3 hari. Kemudian yang D, mengambil lagi spesimen pertama untuk diperiksa ulang. Atau yang E, melakukan pemeriksaan ulang setelah 5 hari kemudian. Jadi di sini tindakan yang ideal adalah dengan mengambil spesimen lebih dari 1 kali dalam kurun waktu yang sama. Jadi di sini tinjanya diambil ya kan, tidak mesti 1 kali, tapi begitu dia mengalami defekasi, ambil beberapa bagian. Jadi disitulah nanti kemungkinan positif untuk pemeriksaannya. Jadi tidak mungkin pemeriksaan dapat disimpulkan hanya dengan pemeriksaan tunggal, spesimen tunggal. Sementara yang melakukan pengambilannya ini adalah si pasien dan pengambilannya ini yang namanya tinja. Tinja itu banyak, artinya ada yang tinja bawah, tinja tengah, dan tinja bagian atas. Sebenarnya yang untuk positif itu lebih banyak malah tinja yang bagian tengah dan bagian atas. Sementara yang bagian bawah itu adalah bagian di usus besar paling bawah, itu yang biasanya kadang-kadang malah negatif. Oke ya, lanjut kita pindah ke soal nomor 3. Pasien poli kulit kelamin dengan gejala sifilis melakukan tes laboratorium. ATLM melakukan pemeriksaan imunologi reagen secara kualitatif. Reagen ini. Apakah metode yang digunakan pada pemeriksaan RPR tersebut? Yang A, aglutinasi. Kemudian yang B, presipitasi. Ya kan? Kemudian yang C, flokulasi. Kemudian yang D, hemaglutinasi. Atau yang E, fiksasi komplemen. Jadi jawabannya untuk soal nomor 3 ini adalah menggunakan teknik flokulasi, yaitu C. Kita tahu flokulasi itu dilakukan menggunakan metode RVR dan VDRL, ya kan? Yang mana kalau RVR ini flokulasinya berwarna putih karena reagennya berwarna putih, sementara VDRL itu reagennya berwarna hitam sehingga flokulasinya berwarna hitam. Oke, lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Spesimen pasien anak laki-laki usia 8 tahun yang dikirim ke laboratorium dari ruang rawat inap rumah sakit atas permintaan dokter
dengan gejala suhu tubuh panas, sakit kepala, mual, lemas, dan terdapat bintik-bintik merah pada kulit. Dilakukan pemeriksaan serologi untuk DHF dengan metode stick. Setelah diperiksa, kan, didapatkan hasil stick pada kontrol tidak terbentuk warna merah. Dan tes pada M dan G terbentuk garis merah. Pertanyaannya, apa interpretasi hasil dari pemeriksaan DHF metode stick pada sampel serum tersebut? Yang A reaktif, yang B invalid, yang C positif, yang D negatif, atau yang E trace. Jadi di sini jawabannya yang benar itu adalah invalid. Mengapa invalid? Invalid itu adalah ciri khas untuk uji ICT monochromatografi tes yang tidak muncul garis pada zona C. Kita tahu dalam penilaian itu biasanya pada prinsipnya ada 3. Positif itu ada garis di T dan G. Negatif itu tidak ada garis di T, tapi ada di C ya. Ada di C. Kemudian invalid itu hanya ada di garis di T, sementara di C tidak ada. Itu ya. Oke, lanjut kita pindah ke soal nomor 5. Pemeriksaan sampel berupa serum tidak lisis dan lipemik yang diambil dari seorang anak perempuan usia 10 tahun dengan gejala sakit perut, mual, muntah, lidah berwarna putih dan suhu tubuh 39 derajat Celcius dikirim ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan Widal. Hasil pemeriksaan antigen O positif dan H positif dengan somatiknya dengan flagellarnya positif. Kemudian lakukan pengenceran hasil positif, pengenceran terakhir antigen O 1/160 dan antigen H 1/80. Artinya di sini pemeriksaannya menggunakan Widal slide. Berdasarkan hasil reaksi apa, interpretasi hasil pemeriksaan Widal tersebut? Yang A aglutinasi, yang B flokulasi, yang C indirect aglutinasi, yang D hemaglutinasi, atau yang E koaglutinasi. Jadi jawabannya di sini adalah dasar reaksinya aglutinasi. Jadi aglutinasinya antara antibodi yang di dalam tubuh dari serum, ya kan, dengan antigen yang ada pada reagen dari antigen Salmonella tipi O, Salmonella tipi H, dan Paratipinya, Paratipi O dan H juga. Nah, kemudian kita pindah lanjut ke soal nomor 6. Seorang ATLM sedang melakukan pemeriksaan terhadap sampel darah pasien suspek HIV. Pemeriksaan HIV dilakukan dengan menggunakan strip test. Hasil pemeriksaan muncul garis warna pada kontrol saja. Nah, pertanyaannya, bagaimana seorang ATL menginterpretasikan hasil tersebut? Yang A menunjukkan bahwa pada serum terdapat antibodi HIV. Kemudian yang B, hasil tes tidak valid sehingga perlu dilakukan pengulangan tes. Kemudian C menunjukkan bahwa pada serum tidak terdapat antibodi HIV. Yang D, adanya kerusakan pada serum pasien. Atau yang E, menunjukkan bahwa pasien HIV positif. Jadi jawabannya nomor 6 ini yang tepat adalah C. Menunjukkan bahwa pada serum tidak terdapat antibodi HIV. Karena hanya ada di C saja ya. Di T-nya tidak ada garis. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 7. Pasien yang mengeluh dengan demam tinggi lebih dari 5 hari diduga terinfeksi Salmonella typhi. Jika pasien benar terinfeksi bakteri tersebut, maka akan membentuk antibodi. Apa pemeriksaan untuk deteksi antibodi tersebut? Yang A Widal slide test, yang B Treponema pallidum, yang C hemagglutination assay, kemudian yang D RPR flocculation, kemudian yang E anti-strepsilation O, yang F rheumatoid factor. Nah, ini pertama kali saya membahas soal sampai F pilihannya. Jadi di sini jawabannya yang tepat adalah Widal slide test. Jadi dugaannya pertanyaan untuk jawabannya di sini yang B ini jadi 1, B dengan C. Jadi A, kemudian BC, kemudian yang kemudian RPR, strepsilation dan rheumatoid. Jadi B dengan C ini terpisah ya. Salah dalam mendeskripsikan untuk pilihannya.
Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Seorang ibu datang ke laboratorium membawa belangko permohonan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan hormon human chorionic gonadotropin atau HCG. Spesimen apakah yang terbaik untuk pemeriksaan tersebut? Yang A urin pagi, yang B urin nakter maksudnya ini bukan nuter, nakter. Kemudian yang C urin postprandial, ya kan? Kemudian yang D urin sewaktu, atau yang E urin 24 jam. Jadi di sini yang tepat itu adalah urin pagi ya. Mengapa urin pagi? Karena urin pagi ini urinnya pekat karena semalaman terkumpul mulai malam hari sampai pagi. Jadi itu cenderung pekat dan lebih tinggi kadar HCG ketimbang dari sampel-sampel urin lainnya, termasuk sampel puasa si nakter ini, postprandial 2 jam atau sewaktu atau 24 jam. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 9. Masih di channel ATLM Indonesia. Seorang pasien sedang membutuhkan transfusi darah. Pada saat itu, analisis darahnya menggunakan metode slide test. Hasil pemeriksaan anti A dan anti B mengalami aglutinasi dan anti D tidak mengalami aglutinasi. Pertanyaannya, apakah golongan darah pasien tersebut? Yang A RH positif, yang B RH negatif, yang C ARH negatif, kemudian yang D ORH positif, atau yang E AB RH negatif. Jadi jawabannya atas hasil pemeriksaan lab yang di atas itu adalah golongan darahnya AB dengan resus negatif. Karena di situ berdasarkan tadi anti A dan anti B itu positif, aglutinasi kan, anti D-nya tidak aglutinasi. Jadi RH-nya yang negatif, golongan darahnya AB. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 10. Seorang laki-laki berusia 45 tahun datang melakukan pemeriksaan imunologi serologi ya. Seorang ATLM melakukan pengambilan sampel darah sebagai bahan uji. Dan pasien mengirim surat pengantar kan, formulir pemeriksaan laboratorium secara lengkap. Apakah hal yang penting untuk diisi saat penerimaan spesimen? Yang A identitas pasien, yang B spesimen volume, yang C nomor laboratorium, yang D keterangan klinik, atau yang E jenis spesimen. Jadi nomor 10 ini yang tepat itu adalah identitas pasien, karena identitas pasien ini menjadi hal yang paling penting, dimulai dari nomor rekam medik pasien, kemudian nama pasien, kemudian BIN atau binti pasien, kemudian tanggal lahir pasien, umur pasien. Ini adalah identitas pasien yang wajib dimiliki atau yang wajib di entry saat pasien datang untuk pemeriksaan laboratorium. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 11. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan TPHA untuk diagnosis sifilis atas permintaan dokter. Sebelum melakukan pemeriksaan membutuhkan alat yang akan dibutuhkan untuk pemeriksaan. Pertanyaannya, apa yang perlu dipersiapkan agar dasar reaksi yang terbentuk bisa dilihat untuk pemeriksaan TPHA? Ya kan? Yang A flat, yang B beker gelas, kemudian yang C tabung reaksi, yang maksudnya yang C beker gelas, yang D objek gelas, atau yang E lempeng mikrotiter. Jadi di sini kalau TPHA yang perlu diperlukan dan memang harus digunakan itu adalah lempeng mikrotiter. Lempeng mikrotiter ini adalah sejenis kayak plastik yang ada sumur-sumurnya dan ukurannya kecil, yang mana hanya masuk untuk alat diluter kecil yang untuk kita goyang-goyang atau kita putar-putar itu. Nah, jadi seperti itu ya. Nanti akan kita melihat di situ adanya gumpalan atau tidak adanya gumpalan berupa hemaglutinasi. Kita pindah lanjut ke soal nomor 12. Seorang pasien datang ke klinik dengan tujuan untuk tes penyaring serologi hepatitis B karena ditakutkan menular kepada dirinya.
di mana ada keluarga yang sedang terinfeksi hepatitis B. Pertanyaannya, apa parameter untuk mendeteksi infeksi hepatitis B? Yang A, HBsAg, yang B, HbEAg, yang C, HbSAb, yang D, anti-HbC atau anti-HAP. Jadi di sini karena kasusnya hepatitis B, untuk screeningnya menggunakan HbSAg. Karena HbSAg ini antigen surface permukaan yang diproduksi oleh virus dalam jumlah besar atau jumlah banyak, ya kan? Dan ini dideteksinya lebih gampang dan lebih mudah dengan berbagai metode atau teknik. Misalnya ada yang menggunakan teknik aglutinasi latek, atau juga ada yang menggunakan teknik lain, misalnya menggunakan imunokromatografi, atau untuk nanti untuk konfirmasinya juga bisa dengan ELISA. Oke, gitu kita lanjut pindah ke soal nomor 13. Seorang anak perempuan berusia 7 tahun mengalami diare disertai rasa sakit pada perut. 3 hari yang lalu minum es dawet yang santannya dan air dari air mentah. Tinja yang dikeluarkan menunjukkan ciri encer, berlendir, dan berdarah. Hasil pemeriksaan mikroskopik menunjukkan bakteri bentuk batang warna merah. Pertanyaannya, apakah dugaan spesies bakterinya? Yang A, Escherichia coli, yang B, Salmonella typhi, yang C, Vibrio cholera, yang D, Shigella dysentery, atau yang E, Proteus vulgaris. Jadi jawabannya untuk kasus ini yaitu Shigella dysentery, ya, Shigella dysentery. Karena di sini ada menunjukkan darah, ya, darah dan lendir pada feses. Ini adalah kasus dysentery. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 14. Masih di channel ATLM Indonesia. Pemeriksaan mikroskopis dari spesimen swab tenggorok pasien perempuan umur 29 tahun ditemukan bakteri bentuk kokus berantai warna merah gram positif. Identifikasi dilanjutkan untuk mengetahui sifat hemolisa dari isolat. Nah, pertanyaannya, media apa yang paling tepat digunakan untuk tujuan di atas? Yang A, blood agar, yang B, Muller Hinton agar, yang C, Manitosat agar, yang D, McConkie agar, atau nutrien agar. Jadi untuk tujuan itu kita harus menggunakan blood agar. Karena apa? Blood agar ini mengandung darah sehingga kita bisa melihat sifat dari hemolisis dari bakteri tadi. Apakah dia nanti jenisnya hemolisa sempurna, yaitu jenis beta nanti, atau hemolisa sebagian tidak sempurna, yaitu jenis alfa, atau dia tidak melakukan hemolisa, yaitu jenis gamma. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 15. Identifikasi bakteri dilakukan pada sampel makanan dengan hasil pewarnaan gram. Ditemukan bakteri bentuk kokus warna ungu, berarti ini kan kokus gram positif. Kemudian hasil penanaman pada coklat agar, koloni bulat, konveks, smooth, putih keabuan. Nah, pertanyaannya, langkah apa yang paling tepat dilakukan sehingga diketahui genus dari koloni tersangka? Yang A, uji katalase, yang B, uji oksidase, yang C, penanaman pada media MSA, yang D, penanaman pada media BAV, atau yang E, uji kelarutan empedu. Jadi untuk membedakannya nanti apakah ini Staphylococcus atau Streptococcus, itu harus kita melakukan uji katalase sehingga ketemu nanti Streptococcus atau Staphylococcus. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 16. Hasil kultur spesimen rektal swab bayi usia 7 bulan pada McConkie agar diperoleh koloni berwarna merah bata, ukuran sedang, sedikit cembung, semut. Nah, ini ya, pada reaksi biokimia, pada reaksi biokimia maksudnya
Diketahui indol positif, MR positif, VV negatif, TSIA lerengnya kuning, dasar kuning, jadi kuning per kuning. Nah, dengan gas positif H2S negatif. Sudah jelaskan ini? Pertanyaannya, apakah nama spesies bakterinya? Yang A, Enterobacter aerogens, yang B, Serratia marcescens, kemudian Y, Klebsiella pneumoniae, kemudian yang D, Escherichia coli, atau yang E, Klebsiella oxytoca. Jadi jawabannya di sini untuk soal kasus ini adalah nomor 16, Escherichia coli. Karena salah satu ciri khasnya yaitu lereng TSIA kuning, dasar kuning, gas positif, H2S negatif. Ditambah dengan MR positif dan indolnya yang positif. Itu secara uji biokimia. Kalau secara koloni kita tadi sudah jelas ini warnanya warna merah bata, berarti dia laktosa fermenter koloni yang ditanam pada Mekongke, ya kan? Kemudian di sini dia ukurannya sedang, kemudian agak cembung kan anunya elevasinya, dan dia smooth. Oke, lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 17. Seorang ATLM diminta membuat preparat gram stain dengan menggunakan spesimen koloni bakteri yang diduga ada salmonella. Setelah membuat olesan dan dikeringkan langsung dan dilakukan pewarnaan. Hasil pengamatan mikroskopik tidak ditemukan adanya bekas pengecatan. Nah, pertanyaannya, apa penyebab spesimen tidak melekat erat pada objek gelas? Yang A, sampel terlepas karena objek gelas kotor. Kemudian yang B, sampel terlepas karena objek gelas berlemak. Kemudian yang C, sampel terlepas karena pencucian terlalu lama. Kemudian yang D, sampel terlepas karena tidak difiksasi. Atau yang E, sampel terlepas karena kesalahan pada pencucian. Nah, jelas di sini kita mengamati dari cara kerja dari redaksi soal bahwa sampel itu tidak difiksasi. Kalau tidak difiksasi maka akan terlepas. Karena tadi setelah kering langsung dilakukan pewarnaan, berarti tidak melakukan proses fiksasi. Kita tahu fiksasi ini merekatkan sediaan sehingga tidak mudah terlepas. Oke, lanjut kita pindah ke selanjutnya ke soal nomor 18. Hasil pewarnaan spora pada sampel nanah seorang laki-laki usia 50 tahun terduga antraks. Ini Bacillus anthracis ya. Diketahui spora berwarna merah dan badan bakteri berwarna biru. Pertanyaannya, apakah jenis metode pewarnaan yang digunakan? Yang A, Wirtz-Konklin, yang B, Schäfer-Fulton, yang D, Klein, yang D, modifikasi Wirtz-Konklin, atau yang E, Ziehl-Neelsen. Jadi di sini metode yang digunakan untuk pewarnaan itu adalah metode Klein ya. Metode Klein ini mirip-mirip dengan metode Ziehl-Neelsen, ya kan? Cuma bedanya Ziehl-Neelsen pengencernya HCl alkohol, kalau Klein ini pelunturnya adalah asam sulfat 5%. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 19. Seorang ATLM mendapatkan kiriman pasien dengan uji bakteri ya. Atas permintaan dokter, spesimen tersebut untuk dilakukan uji kepekaan. Setelah dipastikan kemurniannya, bakteri tersebut dilakukan uji sensitivitas secara difusi. Pertanyaannya, apa media yang tepat untuk uji difusi? Yang A, agar darah, yang B, tripstik soya agar, kemudian yang C, agar nutrien, yang D, Loeffler, atau yang E, Muller-Hinton agar. Jadi kalau untuk uji kepekaan secara difusi, biasanya kita lebih berpikir apa? Muller-Hinton yang kita gunakan untuk uji kepekaan terhadap bakteri. Nah, kita pindah lanjut ke soal terakhir, soal nomor 20. ATLM melakukan pemeriksaan terhadap spesimen dahak. Setelah dilakukan pewarnaan, didapatkan hasil mikroskopis basil merah BTA 1 sampai dengan 10 per 1 lapang pandang. Pertanyaannya, bagaimana interpretasi hasil pemeriksaan tersebut?
Yang A negatif, yang B positif scan T, yang C positif 1, yang D positif 2, atau yang E positif 3. Jadi jawabannya di sini yang tepat itu adalah positif 2. Kita tahu positif 2 itu misalnya kita ketemu 7 per 1 lapang pandang, kemudian 8 per 1 lapang pandang, itu adalah positif 2. Artinya tidak jauh dari 1 sampai dengan 10 per 1 lapang pandang. Kecuali nanti di atas dari 10 per 1 lapang pandang itu adalah positif 3. Sementara kalau positif 1 itu adalah dapatnya sehingga 99 ya, 10 sampai 99 per 100 lapang pandang. Sementara kalau scanty ini dia sedikit sekali, misalnya cuma dapat 1, 2 gitu kan, dalam 100 lapang pandang misalnya. Nah, itu adalah scanty. Sementara negatif tidak diketemukan sama sekali BTA dalam 100 lapang pandang. Nah, kira-kira itu saja teman-teman, sebanyak 20 soal materi imunologi, serologi, dan bakteriologi untuk soal-soal persiapan tryout uji kompetensi di seri 144 ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update-update terbaru video-video saya seputar dunia ilmu laboratorium medik atau kesehatan. Nantikan soal-soal lainnya, semoga bermanfaat dan barokah materi yang kita bahas kali ini. Semoga selamat belajar, salam kompetensi. Semoga teman-teman lulus dengan nilai yang memuaskan. Selamat ujian dan selamat berpusing-pusing ria. Semuanya itu pasti ada hikmahnya, dan perjuangan dimulai dari sesuatu yang berat, maka kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke, itu saja teman-teman. Saya Ahmad Lab dari Belajar Masin pamit, sampai jumpa. Bye.